Gua nggak biasa percaya mistis, tapi kenyataannya begitu. Terasa aja kayak tabungnya dipegang. Kalau gue berdoa aja bisa bahaya buat gue. Nangis sih enggak, takut sih iya banget. Hai. Halo, hai, apa Halo. kabar? Baik-baik. Oke, Ya, jadi kita teman-teman, gue ngajak Ayah ngobrol malam ini. Lu instruktur kan ya? ya itu tur. Instruktur dan base operasional divingnya di Lembongan ya? Nusa ya, Nusa Sorry, Penida. Nusa Penida. Ya. Nusa Penida. Jadi kalau mau diving di Nusa Penida, cari Ayah di Octopus Dive. Itu salah satu tempat yang menyeramkan tapi menyenangkan juga ya. Apa ya orang-orang pada bilangnya geli-geli apa sih geli-geli serem gitu. Oke, malam Ya. ini kita bakalan ngobrol. Ya, kalau di poster kan kita bilangnya mengatasi takut, judulnya lah ya, pemberani. Nah, itu yang menjadi pertanyaan nanti, dan mudah-mudahan di akhir kita ngobrol, pendapat kita bisa tersampaikan. Iya, jadi setelah belajar, terus nyelam di dalam air, ternyata tidak segelap yang dipikirkan kalau kita melihat dari atas. Jadi, oke, gue ada cerita waktu pertama kali gue trip diving. Nah, dive pertama gue di Alor itu turun di yang namanya Gulfstream. Gulfstream itu Oh. terkenal arusnya kenceng. Hmm. Dia mikir mungkin ya baik-baik aja di orang ya. Nah, gue turun. Dia ada tamu-tamu lain kan, ada tamu-tamu lain, jadi dia turun sama tamu-tamu lain. Terus mereka mulai udah nyampe, waktu itu turunnya aja harus pakai tali jangkar. Waktu itu. Jadi kita Hmm. turun, harus pegang itu karena cukup Biar nggak jatuh. berarus. Pas sampai ke dasar, gue kicking, bukannya maju, malah mundur. Gue bingung. Kan gue inget ya di pelajaran, gak boleh pegang apa-apa. Jadi gue gak berani pegang apa-apa tuh. Si Dodong lihat ke belakang, terus gue gak maju-maju malah mundur. Gue udah ber-bail out, gue udah selesai deh. Gue gak bisa diving, gue udah pengen balik, gue udah ke atas. Udah selesai lah, pokoknya gue gak bisa diving. Untungnya dia ngebalik, waktu dia ngebalik gue udah, oh enggak, sengaja gue nggak akan mati lah waktu itu. Udah dilihat sama dia. Terus ternyata dia kasih tahu, dia nunjukin bahwa pegangan. Gue baru ingat, oh iya sebetulnya boleh pegangan, tapi hati-hati dan pakai jari secukupnya, bukan di cross gitu. Iya. Nah, ada satu pelajaran penting sih buat gue waktu itu. Waktu selesai diving, gue ceritain ke Donovan yang waktu itu juga instruktur gue kan, gue takut. Tadi itu gue takut sekali. Gue ceritain ketakutan gue segala macam, gue takut sekali. Tapi kalau gue udah inget-inget setelah bertahun-tahun kemudian lewat, pengalaman gue menceritakan itu buat gue pribadi sangat penting. Karena sejak itu gue nggak takut lagi. Karena gue tahu juga bahwa dive master gue itu tahu bahwa gue tuh masih belum terlalu pede untuk itu. Gue menceritakan Itu keadaan gue. awal diving kan ya? Trip pertama gue itu setelah lulus Iya, 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 wajar makanya. dicemplungin di situ. Nah, maksud gua pelajarannya adalah nggak ada gengsi-gengsian, nggak usah gengsi-gengsian. Kalau lu takut tuh bilang takut, kalau lu nggak pede bilang nggak pede. Karena dari pengalaman gua Iya. belakangan sering lihat orang pede-pedean aja, tapi berakhir dengan bermasalah gitu loh. Kayak gue sih lebih seneng adventure gitu. Jadi kalau sesuatu, apalagi kayak explore tempat baru yang gue belum pernah datengin. Terus kalau misalnya udah tempatnya udah terkenal kayak seperti kayak di Penida nih, oh Arus gitu kan. Wah itu sih udah, wah pokoknya awal-awal diving gue sebenarnya lebih ke waktu masa kecil ya karena umur 14 gitu. Em, Terus dulu sebenarnya tinggal di Pelabuhan Ratu kan 7 tahun. Sempat juga ada kejadian bukan diving nih ya. Karena setiap hari tuh hampir tiap hari main ke laut. Dulu tuh di depan rumah tuh masih bagus lah ombak gitu. Ada om main surfing, gue main bodyboard gitu. Terus pas lagi sore-sore gitu sebelum maghrib gitu, pas udah kegulung-gulung ombak kadang udah sempet waktu itu kayak sampai nggak bisa napas dan lain-lain kegulung.
Pas udah mau pulang, pas udah ke pinggir bawa bodyboard udah di pinggir, masih cepak tibung gitu di air, tiba-tiba kok di kaki tuh kayak ada yang set gitu, kayak ada yang Hmm. kayak megang tapi slimy gitu, gitu. Hmm. Pas gini, Mhm. wah apa nih? Tapi biasa aja gitu kan. Ada kakak sama ada om Mhm. bertiga gitu. Pas gini si om Mhm. langsung pulang pulang pulang. Gitu. Abis dia main ombak terus pulang 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 pulang. Kenapa? Hmm. Itu ada kayak gurita raksasa gitu katanya. Ah nggak percaya Hmm. kan? Terus gitu lari-lari. Gue ngeliat ada tentakel serius, itu serius banget waktu kecil. Tentakel. Biasanya kan kalau oktopus kan segede gimana, paling kalau gue diving liatnya gitu. Ini Iya, tentakelnya segede aja kepala lu segini lah. gitu. Iya, Ah. terus terus gitu kebalik gitu. Waduh, Hmm. serem banget. Pokoknya waktu itu sempat 3 hari nggak main dulu ke laut gara-gara ngeri gitu. Tapi sebenarnya gue sih mikirnya ngeri juga. Kenapa? Karena dipengaruhin film-film juga sih. Dulu waktu Hmm. kecil-kecil gitu Hmm. kan sempat melihat ada Hmm. apa ya, film-film zaman dulu ya. Jaws, Hmm. terus Hmm. apa ya, di Blue Sea atau Nah, apa, pokoknya baby. shark Hmm. yang gitulah. Hmm. Ya, Hmm. pokoknya sempet dipengaruhin media juga pastilah gitu. Tapi waktu itu Hmm. memang agak agak ngeri juga ke laut. Tapi kalau untuk sampai eh, laut tuh kan beda banget ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa yang bikin lu bener-bener sampai senang banget diving Hmm. gitu, laut Hmm. beda banget lah. Kalau udah masuk ke laut, ketenangan dan walaupun ada beberapa yang serem juga, arus-arus dan lain-lain, tapi tetap sensasinya beda. Terus Hmm. biota lautnya beda gitu, binatang-binatang Hmm. laut. Gue seneng binatang. Binatang laut tuh Hmm. beda banget sama di darat. Itu sih Hmm. yang paling bikin. Di beberapa tahun pertama ya, mungkin tahun ke tiga, keempat, Ya. eh, itu melakukan kebodohan yang sampai sekarang gua nyesel. Tapi udah terjadi. Waktu itu kita turun berenam atau bertujuh dan gue tahu semua teman-teman gue dan mereka cowok-cowok ya pada ugal-ugalan, tapi gue tahu mereka berpengetahuan bagus dan mereka punya pengalaman bagus, banyak yang udah instruktur juga. Kita turun di satu tempat, rencananya sih cuma waktu itu rencananya 50 meter atau kalau nggak salah. Dan itu slope ya, bukan drop off. Lewatin 40 masih terus, lewatin 50 masih terus, lewatin 60 masih Gila sih. terus Gila dan sih, itu pakai berakhir udara biasa. pakai udara biasa dan berakhir di 75. Ganti tangki. Cuma satu tangki Eh, pakainya. semuanya satu tangki. Kita semua satu tangki. Oh, Eh, waktu itu kalau nggak salah akhirnya dekostopnya, teman-teman buat yang pengen tahu dekostop itu apa, jadi ada aturan kita harus membuang gas terlalu banyak kalau buat cerita terlalu detail, tapi kita harus membuang gas yang tersimpan dalam tubuh gara-gara tekanan diving iya. itu di akhir diving kita di dalam air masih. Nah itu dalam tanda kutip kita dihukum lah untuk harus tetap di dalam air. Waktu itu kalau nggak salah 45 menit deh kalau nggak salah. 75. Aduh, Tapi serem dari situ, banget. Ya ampun. iya, satu teman gue yang maju ke depan untuk menghentikan kita meneruskan lebih dalam, itu berhentiin kita sambil cengar-cengir. Sampai sekarang gue nggak tahu dia berhentiin itu karena memang dia happy atau karena dia narkosis, gue nggak tahu. Jujur aja dulu sih agak ada bangga-bangganya, tapi kalau sekarang setelah lebih mengerti dan lebih Itu udah agak sedikit. berumur, iya, itu kebodohan sih. Maksudnya Iya. kalau gue boleh balik lagi, gue gak akan melakukan itulah. Tapi buat gue, karena awal-awal gue mungkin di Alor ya, memang Ya. sangat-sangat terbiasa untuk deep dive. Di Alor Iya. itu sampai 30 meter itu masih Iya. terasa nyaman aja, masih terang, masih. Ada yang nanya tuh, dimatiin nggak tuh ya alarm dive komputernya sampai Enggak segitu? dong, ntar kalau gue matiin komputer gue matiin gue nanti. Ya bener-bener. Bunyi-bunyi gitu Enggak dong ya. lah. Bandel boleh bandel, tapi aturan tetap dijalanin. Iya, iya, Nah, iya. nah, ini kan kita waktu promo-promo IG Live ini, Iya, gue lihat cerita lo iya, sepotong-sepotong sih, penasaran juga. Itu iya, iya, gimana iya. sih kejadiannya? Waktu itu tuh di Penida tuh kan udah terkenal lah, teman-teman tahu lah, banyak yang bilang arus gini gitu. Dan Hmm. waktu itu tuh selama sampai ke poin itu gue belum pernah ketarik arus secepat itu. Nah waktu itu tuh Hmm. bawa tamu. Jadi kan kalau teman-teman nggak tahu gue nih, jadi kita tuh nganter tamu gitu lah, nge-DM. Pokoknya kita bawa tamu.
dan kita pokoknya tamu kan nggak bisa di side itu aja, kita pergi ganti-ganti side. Waktu itu tuh lagi di Toya Packard, salah satunya lah yang kejadian arus narik Salah satu Toya tempat yang Packard. bisa berubah tiba-tiba tuh ya. Ya, harusnya pokoknya kita nggak bisa kebaca banget kalau di atas tuh mungkin kelihatan tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau teman-teman udah pokoknya buat entry udah back roll, terus udah langsung kadang dilihat aja gini tenang-tenang aja, tapi udah begitu back roll langsung tarik ke sana ke sini. Tapi bisa juga di atas netral, pas udah ke bawah ketarik. Bisa arusnya tuh bukan cuma down current aja, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa up current sih saya belum pernah, tapi pokoknya waktu itu udah entry, udah biasa-biasa aja, nggak kena arus sama sekali waktu itu. Jadi kalau di Penida teman-teman, kita go by the select tide. Jadi ada tide jam segini, tide-nya misalnya 0,5 meter, jam berikutnya 1 meter, udah gitu, tide pasang surut. Nah, udah naik gini, kadang-kadang udah paling topnya paling tinggi, jam berikutnya itu bisa anjloknya parah, bisa dari 1 meter bisa tinggal 0,5 meter gitu. Pokoknya gede, pas anjloknya gede itu di bawah tuh arusnya kenceng gitu. Jadi kalau udah ada beberapa kurvanya waktu tide-nya tinggi, jam berikutnya anjlok itu pokoknya bahaya lah gitu. Nah waktu itu kita nggak terlalu memperhitungkan jam setelahnya itu. Jadi waktu itu kita udah select tide, wah enak banget di dalam, relax gitu, nggak ada arus tuh, dipakai seneng-seneng, moto-moto dan lain-lain. Begitu di wall itu kan biasanya kita ngikut arus aja, agak ke ujung dikit. Nah tapi kalau udah di ujung banget tuh ada area konservasi. Belum itu tiba-tiba oke, kita udah 45 menitan sama tamu-tamu, tamunya cowok semua gitu. Waktu itu ada nyokap juga tapi kepisah. Waktu mau safety stop nih. Nah, safety stop itu teman-teman kita lakuin untuk setelah diving, waktu pas kita di kedalaman diving di sekitar 3-6 meter. Itu waktu kita mau naik itu kita harus safety stop lah intinya gitu. Pokoknya pas udah di safety stop itu tiba-tiba pas di 5 meter udah 2 menitan udah mau beres, tiba-tiba si tamu tuh ada yang agak ngejauh gitu kan dari karang. Harusnya sebenarnya kalau di Peridak itu kita deket-deket sama reef lah. Tiba-tiba ketarik, oke mau nolongin tamu kan, datang dekat, tiba-tiba ada down current itu dari 3 meter sampai ke 33-35 meter, kurang dari 10 detik. Jadi kalau teman-teman bayangin per detiknya itu sekitar 3-4 meter. Jadi gitu. Teman-teman ngelihat dinding deh di atas, kalau dinding ini paling 2-3 meter lah, itu sedetik gitu. Ini di dalam laut tuh cepet teman-teman, kalau di dalam laut di air gitu seperti tarik gitu aja. Pas ngeliat divecom tuh 3, 7, 10, 12, 13, udah itu udah bener-bener bikin tegang banget gitu. Harus narik tamu lagi yang badannya besar gitu. Wah oke, Pak, dia nggak ngerti gitu. Kadang kan kalau teman-teman nggak ngerti arus gitu, kadang-kadang biasa aja orang kalau wall dive kan kita nggak bisa lihat dataran bawahnya, terus mereka mungkin nyadarnya udah agak gelap gitu aja sih, tapi mereka nggak karena tamu ini tuh nggak. Nah pas ngeliat aku, panik juga pas kayak maaf, udah kayak ngumpat, udah dalam hati tuh antara gat tapi sambil ngumpat gitu. Gimana mau mati nih gue nih gitu. Udara masih aman? Udara masih berapa ya? Udah mepet-mepet juga lah gitu, udah mepet-mepet juga. Nah si tamunya itu udah udah inflate. Pokoknya kita ngelakuin prosedur segimananya gitu, pokoknya inflate dikit, terus nggak bolehin banyak-banyak, langsung sambil narik tamunya ini berat gini. Akhirnya naik berhasil juga gitu, tapi agak kecepatan masih lah ya naiknya kalau pakai di inflate sedikit itu. Udah beberapa kali kejadian mirip-mirip gitu lagi, udah lebih nggak setakut apa awal lah gitu. Itu waktu pertama kali banget kena down current di Toya Packard, udah gitu kan berikutnya di Malibu, Blue Coral dan lain-lain, udah nyoba di waktu itu di Packard seperti itu, ya udah lebih mending, jadi nggak terlalu takut karena udah pernah pengalaman gitu. Kalau Pining gimana nih? Ada cerita yang katanya di tangkinya seperti ditarik gitu. Gimana? Itu belakangan aja, itu udah agak malaman dikit. Gue cerita yang yang salah satu cerita yang gue cerita itu yang kejadian zero visibility itu.
Oh iya, Jadi tuh di gua mana tuh? gue sebaiknya nggak usah nyebutin tempat dan juga nggak usah sebutin badisnya, Ya, tapi ada sebuah gua lah. ya. Eh, dan sebetulnya kita turunnya bertiga, dan salah satunya adalah instruktur cave dive. Jadi dia spesialis cave Hmm, dive. Hari ini gue bukan pengen membahas soal prosedurnya, sudah pasti ada kesalahan. We make human make mistakes lah. Tapi lebih ke bagaimana ketika gue merasakan takut dan gue masih hidup sampai sekarang gitu loh. Karena singkat cerita, dari apa, lumpur atau debu yang naik dari bawah di ruangan yang cukup kecil, bayangin aja kalau gua berlutut tegak itu masih cuma ada kira-kira satu jengkal ke dinding atas, ke atapnya. Nah, jika ya. cerita adalah gua tuh tertinggal di dalam gua itu sendiri. Tentunya gua bawa torch, line pengamannya terlepas, ya itu ceritanya panjang lagi. Sehingga Aduh, gua nggak tahu arah. Gua hanya bisa memperkirakan, dan gua nggak tahu arah mana pintu keluar. ya Di ampun. awal-awal sih gue masih berharap akan dijemput, tapi setelah gue tunggu sekian lama, ternyata nggak dijemput. Nah, di dalam situ gue bawa torch dong. Torch itu kalau disanterin keluar gitu, kelihatan ada, oh torch gue nyala gitu loh. Jadi karena dia Iya, menabrak apa butiran-butiran lumpur itu kan. Tapi kalau senter iya, itu iya. dibalikin ke mata gua, bahkan gua tempelin ke masker gua, itu nggak kelihatan cahayanya. Jadi sebegitu pekatnya. Ya Nggak ada yang ampun. bisa gua lihat, gua nggak tahu posisinya di mana, gua nggak berani bergerak karena gua nggak tahu kalau gua bergerak itu akan semakin dalam atau keluar atau salah arah. Jadi gua nggak berani. Hmm, Gua tunggu sekian lama, gua dengar ada suara yang mulai teriak-teriak gitu. Gue balas teriak-teriak, ngasih tahu, oh gue di sini, kurang lebih gitu lah. Gak mau, kan nggak bisa. Eh, gue mulai berpikir, oke, gue harus nunggu aja deh, biar nanti dijemput. Setelah sekian lama, kayaknya nggak dijemput, makin lama makin panik dong. Nah, di iya, situ gue mulai berpikir, sebagai manusia, gue pasti takut. iya, Dan gue inget waktu belajar, yang namanya berbahaya itu efeknya kayak bola salju kan. iya, Kita mulai dari pikiran yang kecil, semakin berat, semakin parah, semakin kacau pikiran kita, semakin napasnya apa sih namanya, tersengal-sengal, ya gitulah. ter Eh, apa ya, masa ngap. teringat kali ya. Ya itulah pokoknya, Tersengal. Ya, semakin semakin panik dan akhirnya kita akan ada pada stage panik yang nggak akan bisa kendali diri lagi. Itu gue langsung inget pelajaran yang diajarin ke gue. Gue coba untuk menenangkan diri. eh, Waktu itu gue coba untuk berdoa. Gue coba untuk berdoa tujuannya untuk tenang. Tapi gue juga namanya manusia, pikiran gue pasti akan iya, terbawa lagi. Terus gue mulai berpikir yang indah-indah untuk coba untuk tenang. Tetap gak bisa mempan. Gue sadar bahwa ada ketakutan yang terus kayak ngedorong terus gitu, yang pasti akan bikin gue panik, pasti akan bikin gue panik. iya, iya. Sehingga yang gue lakukan waktu itu, entah ini teori bisa diterapkan di orang lain atau enggak, tapi yang gue lakukan waktu itu, gue tenang, setenang mungkin, napas gue atur setenang mungkin, tapi mulai pikiran gue semakin kacau, gue teriak-teriak dalam air, gue teriak-teriak, dilepasin semua, bukan dilepasin alatnya, dilepasin semua ketakutan itu, gue teriak-teriak dalam air, udah gitu tuh tenang lagi, terus tenang lagi, atur napas lagi, gitu, itu yang gue lakukan terus, sambil berharap dijemput. Nah, Itu tapi sambil nafasnya pakai regulator apa enggak? regulator, Eh, karena di jadi dalam, masih oh udara iya. di sini. Ya gue, Irit-irit dong. uh, ya itu dia, gue juga berpikir gitu. Uh, tapi gue nggak bisa menahan kepanikan gue. Jadi daripada panik itu, halo bule, tuh ada bule tuh.
Nah, Oh, bule. eh, Lanjut. gue tahu gue nggak bisa mengendalikan, nggak bisa menahan panik gue. Lebih baik gue lepasin. Nah, ketika gue teriak-teriak dan melepaskan panik itu memang napas gue sengaja gue biarin aja terengah-engah. Udah gitu, tahan napas lagi, gue tarik napas panjang lagi, coba untuk tenang. Terus aja itu yang gue lakukan. Begitu udah gak tenang, gue lepasin lagi. Itu yang melepaskan kepanikan itu dengan gue betul-betul dilepasin ya, mau teriak-teriak, napas terus setengah-setengah nggak apa-apa. Tapi udah gitu gue tarik napas panjang lagi, coba untuk tenang. Gitu aja terus. Itu yang gue ulang terus. Entah berapa lama, gue nggak bisa lihat Defcon gue nggak tahu kedalaman gue berapa, gue nggak tahu gue sudah berapa lama, gue nggak tahu udara gue sisa berapa. Akhirnya gue bisa keluar karena untungnya teman-teman gue itu dari luar. Waktu zaman itu masih ingat senternya yang gede gitu pakai dari plastik. Ya. Masih zaman yang itu tahu yang segede gini senter pakai baterai yang gede. Nyokap Itu ngangguk-ngangguk. Iya, ya, gue juga tahu. oh dasar pengen tawan muda. Anyway, itu dari luar mereka cemplungin tuh center, mereka ketok-ketok Iya. secara apa konsisten. Iya, Tuk iya, iya, benar. tuk tuk. Aduh. Dari suara itu gue coba untuk keluar. Dan tiga cerita kira gue keluar. Gue lupa sebetulnya berapa lama gue di dalam situ. Tapi setidaknya paling enggak 40 menit. Tapi waktu itu gue sempat Iya, iya. catat dan catatan itu ada di buku yang bakalan terbit punyanya Al. Nanti ada ceritanya di situ. Anyway, udara gue di luar waktu keluar sisa 50 bar. Oh, masih? Wow, Masih irit 50 ya. bar. Kenapa waktu itu masih ini Karena mulu ya? nggak dalam itu cuma Oh, nggak sekitar dapat. belasan meter Oke, oke. gitu. Dan kalau kalau kata Al kemarin 72 menit sih, tapi gue nggak tahu terus gue nggak tahu. Wow. Karena gue juga nggak banyak bergerak. Gue punya pengalaman yang sampai hari ini kalau gue ingat-ingat gue pasti masih merinding. Karena bisanya gue Iya, nggak iya. keluar itu. Nah kata si salah satu teman yang instruktur cave dive itu Ada. dia bilang sebagian besar orang yang mati di cave dive itu matinya di dekat pintu keluar. Ya, aduh. Iya sih. Gue pernah Katanya dengar dia juga kayak gitu. begitu. Nah, itu berarti banyak orang menyerah padahal udah hampir selesai. Bener, bener. Itu poinnya bagus banget. Ya. Eh, Pelajaran penting sih. Gue lagi merinding lagi ini. Kalau 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 yang hantu gue nggak takut sih. Bukan nggak takut. Yang hantu gue nggak merinding. Tapi Yang ini ini gue yang mesti bener. merinding. Iya, karena Oh, gitu. nggak tahu deh. Wow. Itu satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Iya, iya, bener. Kalau lu ada cerita horor? Waktu kecil tuh memang sering ikut sama nyokap ke laut karena kan ya gimana ya ibunya penyelam gitu bawa tank Iya. banyak kan gitu jadi kita harus ikut gue sama kakak gue umur 6 kakak umur 9 terus akhirnya kalau teman-teman nggak tahu udah ada yang tahu tentang Pelabuhan Ratu nggak sih Pelabuhan Ratu tuh langsung ke samudra lah ngarahnya Sebenarnya. intinya pokoknya Iya. site di Pelabuhan Ratu tuh ada Karangantuk Sedang Parat sama Batu Kuok nah tiga itu aja doang gitu tapi dia Hmm. kadang sedimentasi tinggi juga ya pokoknya si Ya, ya. visibility bagus tuh jarang-jarang lah gitu tapi memang itu adventure banget karena di dalamnya Karangantuk itu Hmm. seperti relung-relung gitu jadi ada wall gitu kita masuk bolak-balik kayak gitu gitu lah keren tapi kita juga nggak tahu apa yang kita lihat nanti gitu. Nah, Hmm. karena itu kan samudra banget. Terus waktu kecil belum diving. Jadi kita cuman dikasih masker aja gitu. Nggak pakai fins, nggak pakai Hai pelampung. Monik. Pokoknya berenang-berenang aja gitu. Orang-orang pada diving. Kita, Pak, titip aja Pak Cap. Hmm. Kaptennya, Cap, titip ya ini anak dua gitu kan. Kita naik ke atap Hmm. boat gitu. Terus loncat dari atap boat, berenang-berenang. Nggak kelihatan apa-apa, mau snorkeling juga nggak kelihatan apa-apa. Terus loncat lagi, naik ke atap, loncat lagi, naik ke atap, loncat lagi. Begitu tiba-tiba kita lagi berenang-berenang, gua sama kakak, tiba-tiba, loh, kok kapalnya nggak jauh gitu. Kapalnya nggak jauh, terus, wah, tenang aja, nanti juga balik lagi kapalnya, kita berenang-berenang aja, Hmm. gua sama Jo gitu, deket Karangantuk itu
kadang ombaknya bisa ngempas kita ke karang gitu lah, pokoknya kita berenang-berenang Ya, gitu, berenang-berenang, ya. tiba-tiba botnya makin menjauh 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 sampai udah kecil gitu botnya. Wah, ditinggalin kita gitu kan. Ah, tapi nanti Hmm, juga balik lagi gitu. hmm, Ternyata di kapalnya sudah melupakan kita, ada dua anak yang sudah ketinggalan. Kita berenang-berenang di tengah laut tuh, mereka mau jemput dari Karangantuk ke Sodong Parat, tapi mereka nggak lupa. Jadi kalau teman-teman yang nggak familiar sama diving, kalau kita di pinggir jalan gitu ya, kita ketinggalan ninggalin anak kita di pinggir jalan, oh ntar balik lagi gampang gitu ya, gampang ninggalin anak hmm, kita balik lagi, hmm, udah tahu jalannya di mana. Kalau di laut kita balik bisa bisa aja kita kena udah kena arus kemana ke tengah hmm, laut, bisa aja hmm, kita pokoknya itu tuh nggak bisa kita berenang ke pinggir, itu tuh di tengah laut. hmm. Wah udahlah itu nekat banget sih nyokap sih meninggalkan kita berdua gitu. Pokoknya eh iya cengengesan Mas Bule soalnya kocak juga gitu ke nyokap anaknya dua ditinggalin gitu di tengah laut. Untung pas pas balik lagi kita dilemparin ban gitu karena kan Hmm, ombaknya lumayan juga di sana. Akhirnya kita hmm, dilemparin ban, diikat gitu akhirnya ya udah polos-polos aja. Intinya sih kita ada juga kita nggak takut tuh karena kita nggak hmm, tahu bahayanya hmm, gitu. Karena kita hmm, waktu kecil kita polos-polos kita nggak hmm, takut, tapi kan kita nggak tahu bahayanya. Tapi kalau hmm, kita udah tahu bahayanya suka takut juga gitu. Jadi hmm, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada takut, mikir juga sih sebenarnya atau ada yang sok-sok ngaku-ngaku pemberani gitu, bisa hmm. melakukan hal yang kekonyolan gitu bahwa dia nggak tahu bahayanya apa gitu. Itu sih salah Iya. satunya. Vina ada Hmm, lagi ceritanya. hmm. Tadi gimana tuh yang Yang hantu disimpan-simpan ceritanya ada yang bilang katanya keburu lift enggak sih. orang. Ini eh, ini juga gua gak ceritain tempatnya. Tapi dengar-dengar di Bali juga ada yang katanya ada satu dive spot. Gue cuma Apa sebutin tuh? tempatnya kira-kira ya, jangan sebutin namanya. Yang Iya, iya. sebetulnya ada banyak resort juga di situ. Yang sebelahnya banyak makronya. Katanya di pojokan situ di tempat drop off itu ada suka ada cewek yang lagi duduk katanya. Pernah tahu Waduh, nggak cerita itu? kurang Tante tahu pernah kalau dengar itu. nggak tuh? Ya udah kalau Pernah gitu. Tapi dengar gue nggak? pernah dengar katanya itu ada Nggak beberapa pernah orang dengar yang katanya. mendengar dan ada yang mendengar dan melihat. Ya gue nggak tahu itu cerita Oh, orang. iya, iya. Nah ini cerita gue. Jadi ini juga sama tempatnya dirahasiakan. Takutnya pada nggak berani ke sana atau nggak mau ke sana. Dirahasiakan. Hmm. Jadi gue ada satu trip kerjaan ke satu tempat itu. Pas mau pas hari terakhir itu gue belum Halo. dapet. Gue harus foto pokoknya binatang-binatang apa? Jadi mau ngomong pandemik lagi. Binatang-binatang yang ada khusus di situ. eh, Malam itu satu-satunya kesempatan terakhir gue harus night dive. Dan dia Hmm. memang keluarnya malam. Oh. Jadi gue harus turun night dive lah. Yang lain udah pada males, jadi cuma gue sendiri beserta dive guide gue. Dive guide ini kita sudah sangat saling mengenal ugal-ugalannya masing-masing dan kita saling tahu lah, saling kenal kemampuan masing-masing. Dan kita nyelam dangkal. Waktu itu nggak lebih dari 4 meter. Jadi kita cuma nyari di dangkalan aja situ. Cuma karena harus nyari, jadi kita memisahkan diri night dive. Nah, Hmm. kan gua waktu itu motret, jadi gua nyari-nyari nggak ketemu. Nah malam itu juga ya ketahuan. Ya udah, gua pertama kalinya gua di hop sama Wobegong. Wah. Wobegong kan nggak pernah ini kan ya. Gua lagi waktu itu gua bawa GoPro kalau nggak salah. Pokoknya nggak Wobegong mungkin dia kesel kali ya, diginin sama dia. Hop, gitu. Gua kaget. Lensa. Pertama kali ada Wobegong bisa apa? Bisa agresif Bisa kayak gitu. Tapi dia gitu terus ya. pergi sih nggak ngapa-ngapain gua. Anyway, sudah itu gue mesti terusin. Keren banget. Eh, Dapat gue gak? terusin. Enggak, kaget gue juga. Kapan dia belum? Anyway, gue sih nyari-nyari. Terus gue inget banget tuh, gue lagi mau tracking kepiting yang lagi meeting. Hmm. Iya, lagi meeting. Lagi asik ngeganggu. Tahu nggak kepiting itu bunyinya kayak apa?
yang kalau dalam air bunyi kayak kodok tuh, itu kepiting loh ternyata. Oh iya, Wuk, 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 serius? wuk. Itu kepiting tuh. Masa Gue sih? juga baru tahu malam itu tuh. Anyway, jadi gue lagi Kira-kira. asik mengganggu kepiting betting, bukan mengganggu, lagi motretin mereka buat bajak. Kesannya kayak buat jalan. Anyway, nah terus gue lagi motret, lagi anteng kan, kalau motret kan diem dan nggak banyak bergerak. Gue ngerasa kayak tabung gue dipegang. Oke, ingat ya, itu dangkal, nggak ada arus, night dive, ngerasa tabungnya dipegang. Otomatis pikiran pertama kita apa coba? Ada Nyangkut, ada nyangkut. perlengkapan kita yang nyangkut gitu Iya, kan. iya. Aduh, Jadi ya udah gua gini nih, gua tangan gua ke bawahin gitu karena gua sambil pegang kamera. Nggak ada, karena gua memang biasa kalau segala macam octopus dan segala macam guys segala macam, gue pasti cantelin gitu ya. Dan memang nggak ada yang nyangkut. Gue udah cek betul nggak ada yang nyangkut. Terus gue pikir, wah ini body gue nih, dan gue nih iseng nih. Memang suka iseng juga, megangin gue. Karena gue orangnya gitu kan, nggak mau memberikan kepuasan pada orang lain. Jadi gue pura-pura bego aja. Gue terusin aja motret. Ini kok lama bener dia iseng megangnya. Jadi gue balikin sekaligus gitu, supaya nggak bisa kabur dong. Balikin sekaligus, kok nggak ada. Gue cepet banget kaburnya, karena dangkal gue langsung naik. Naik gue lihat jauh dia, ada kali beda 30 meter dari gue. Kita lagi nyari binatang itu. waduh, sendiri ya, ya, ya. Nah, Kalau di situ gue antara mikir, siapa atau apa yang megangin gue, atau memang ada yang nyangkut aja gitu loh. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ini, terserah masing-masing yang ngedengar cerita ini mau nganggapnya apa. Cuma itu yang kejadian. Setelah itu gue naik, udah jauh, terus gue mikir, wah gila, siapa yang megangin gue nih kan. Tapi udahlah, gue terusin lagi motret. Jadi malam itu gue selesaiin motret, dan nggak dapet yang dicari. Nah, belum berakhir. Hari itu gue harus pulang duluan. Nah, tim yang kerja sama gue itu belum pulang. Mereka masih stay di pulau itu 1 hari lagi. Gue pulang duluan. Nah, gimana ceritanya? Akhirnya belakangan mereka cerita ke kita, ke gue. Dia bilang, besoknya gue cerita ke orang-orang di dekat situ. Terus ada orang-orang yang bilang bahwa di situ memang dulu zaman tahun 65-an itu banyak menjadi tempat pembuangan korban. Bang. Gitu. Jadi Wah, males iya. kan. Kalau pembuangan korban, pembuangan Bisa mayat juga ada juga morat sebenarnya juga sih. Tapi ya nggak boleh ya ngomong kita nggak tempat. tahu lah ya, itu nggak tahu lah. Pokoknya cerita kayak Pokoknya gitu, dan itu bener kejadian. ya, ya, ya. Ya, Ada jadi, suatu tempat juga sih kalau kayak gituan ya, yang kita tahu itu ya. Apa namanya? Gue nggak nyebutin tempatnya. Tapi kalau kita di dalam tuh, karena saking banyak di daerah situ banyak korbannya, kata orang-orang sih. Jadi kalau pas kita masuk tuh ada bunyi, tahu nggak zaman dulu tuh ada apa sih bebek-bebekan yang apa sih namanya? Yang kayak bunyinya kayak bebek sabdak ya, kayak peluit, bukan kalau zaman sekarang. Pokoknya ada pencetan yang ngek 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 gitu lah di dalam kayak sabdak. Nah, nggak ada yang pakai itu, jarang, zaman sekarang udah jarang lah pakai gitu-gituan. Terus melihat daerah sekitar nggak ada yang pakai gituan gitu. Di dalam tapi bunyi aja gitu, gitu. Katanya sih ada yang korban diving yang pernah meninggal kayak gitu katanya ya, tapi kita nggak tahu lah itu kayak gitu. Banyak orang-orang pada punya cerita gitu, tapi kita nggak sebutin tempat sih, orang pada takut nanti. Iya. Ya udah, sekarang cukuplah nakut-nakutin orang ya. Jangan, Ini ya, kita tujuannya mau bikin orang banyak yang suka diving dong, bukan. Kayaknya salah deh, topiknya salah deh ini. Enggak sih, Nakut-nakutin teman-teman ya. gue, teman-teman sebetulnya gue udah ngobrol sama Ayah waktu kita terusan kita ngobrol dong buat persiapan mau ngomongin apa aja. Inti ngomong apa sih tuh, Ating? Gak kebaca, Ting, udah. Siapa? Itu sharing gak berisik Gue lagi. pernah Padahal dengar gue ngobrol di sini, woi, ngobrol tuh di WA, woi, mana ngobrol di sini, pindahin grup WA ke sini. Ini ngobrolnya pada di. Ada yang cerita horor gak katanya?
Gue Waduh, ada satu pada suka pengalaman cerita. lagi. Gue ada satu pengalaman lagi. Kalau ini boleh diceritain deh, karena sangat related sama tempatnya. Batu Bolong di Komodo, Komodo. ya, ya. Itu tempat yang memang sangat terkenal dengan arusnya segala macam, bla 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 bla. Eh, Wah, gua putus-putus lagi orangnya nih kalau sepertinya. diving sih, oke, Ya, oke. sip. Gua biasanya kalau diving sih cukup rasional. Tapi gak tahu kenapa ya, pada saat itu eh, dan memang gue sampai sekarang sih bandel sih, tapi selalu ada perhitungan tuh. Suka nyelam agak sedikit terpisah dari yang lain. Soalnya gue nggak mau terganggu kamera gue dengan orang lain. Itu ada pertanyaannya. Ayat tolong bacain, gue nggak bisa baca. Limpua Jana sering open water swim, tapi rasa takut nggak pernah hilang. Kenapa ya? Oke, itu nanti kita tutup dengan jawaban itu ya. Ya, Anyway, yang mau nanya ayah yang bacain, gue gak pakai kacamata gengsi. ntar kalau ini aja gue bacain ntar. Thank you ya. Ya, gak tahu kenapa di situ gue ngerasain yang efek bola salju kepanikan. Mungkin karena nggak fokus atau justru karena ada yang trigger dari hal yang sangat kecil. Gue cuma mikir hal yang kecil yang menakutkan. Tapi itu karena gue nggak sadar mungkin dan gue nggak mengendalikan diri. Itu sekali-kalinya dalam sepanjang gue diving ini kerasa ada bola salju yang ngerusak pikiran gue saat itu dan gue takut sendiri. Tiba-tiba gue rasa takut aja. Yang gue ingat banget ketika itu gue langsung ngebalik dan kicking sangat cepat mendekati rombongan. Hal kayak gitu memang nggak bisa diprediksi ya. Gue nggak tahu kenapa. Cuma dari pengalaman gue sih, yang penting tetap gue coba untuk berpikir gimana caranya gue masih tetap hidup. Ya, Gitu aja. Jangan berbuat kebodohan yang membuat bisa lebih parah gitu. Soal takut, kita manusia pasti takut. Gitu. ya pasti lo takut. Tapi jangan sampai kita berbuat bodoh aja. Nah tadi Ayah di depan sempat ngomong sih, kalau menurut gue soal jangan berbuat bodoh itu lebih tepatnya jangan bodoh. Iya. Jangan bodoh itu berarti Jangan harus punya bodoh. pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, ya kita akan bodoh dan akan berbuat bodoh. Iya, benar-benar banget. Jadi, nah banyak orang sih tanya atau bilang laut menakutkan atau hiu menakutkan. Kalau kita udah belajar diving dan mengenal binatangnya, yang lebih berbahaya itu yang lucu-lucu di dalam air kan. Iya, Octopus, blue ring, iya, cone iya. shell, itu sekali nembak, sekali gigit, selesai kita. Sedangkan Iya, hiu benar kita banget. samperin malah pergi. Gue gak bisa bikin foto close up dia senyum. Buat konten dia. Mantap ya. Aduh. Ada pertanyaan Ini lain apa nggak nih? pertanyaannya katanya, Ti, rasa takut tuh sebenarnya ada bukan dari eksternal, lebih banyaknya dari internal, dari pikiran kita sendiri. Kalau teman-teman takut, lihat dulu yang teman-teman konsumsi tentang laut itu seperti apa sehingga teman-teman bisa ngerasa, wah takut gelap tuh kenapa gitu? Kenapa? Apa karena media atau karena pernah ada trauma atau pernah kenapa open water swim tuh berarti kan eh, ini kan renang-renang di laut kan? Ya panjang gitu. Ya apa ya? Mungkin kadang-kadang sih gue lihat emang dari kecil gue nggak terlalu punya pengalaman untuk takut yang seperti orang-orang kan pada takut kedalaman, gelap gitu karena memang dari kecil di laut. Menurut gue sih kalau dibiasain, tapi dia bilang sering ya. Tapi seberapa sering open water swimnya? Seberapa sering gitu? Kalau gue dari kecil udah bertahun-tahun gitu kan. Mungkin kalau bertahun-tahun harusnya enggak ya, harusnya enggak takut ya, kecuali emang pernah ada trauma atau apa, harus balik lagi sih apa yang kita pikirin tentang laut itu sendiri, kenapa bisa takut, balik lagi ke pikiran kita lagi sih, kayak gitu. Kenapa nggak hilang-hilang takutnya? Kalau menurut Gue ini sendiri, gimana? kalau gue sendiri mikir diving pun
kadang-kadang gue ada rasa takutnya loh, dan gue rasa takut itu adalah hal yang wajar. Iya, Eh, itu untuk membatasi diri kita, dan nggak perlu gengsi yang namanya takut. iya benar. Karena kadang-kadang tubuh kita pengen ngasih tahu kita, misalnya, lu lagi sebetulnya lagi lemes loh, lu Iya sebetulnya benar. lagi nggak fit loh, Kalau gitu. atau mungkin ada insting kita yang bilang jangan sampai lu ke sana loh, karena ada keadaan yang berbeda. Kita nggak pernah tahu kayak gitu, dan perasaan takut itu adalah sesuatu yang wajar, dan berkat yang kita punya gitu, bisa Iya benar. mengendalikan diri kita. Nah, Iya, tapi kalau takutnya nggak beralasan dan terus-terusan gitu, juga mungkin perlu kita perbaiki, perlu terapi. Tapi kalau gua beberapa tips, beberapa kali gua merasakan kalau gua ada ketakutan yang datang, itu biasanya karena gua nggak fokus. Gua nggak lagi fokus ada pada tempatnya gitu. Jadi soal takut juga mungkin dengan mengalihkan perhatian kita ya, fokus pada being there gitu loh. Jadi ketika lu lagi apa aja, lu lagi di hutan, lagi jalan, ya lu nikmatilah pohon, daun. Ketika lu lagi diving, ya lu nikmatilah apa yang lu lihat di situ. Itu biasanya menolong. Hal lain, dan gue inget banget itu kalau di pelajaran rescue, satu hal yang sangat sederhana tapi penting adalah eye contact. Jadi coba untuk dapatkan eye contact dengan siapapun, manusia tentunya ya, jangan demit, dengan ya, body lu atau dengan dive lu. Cari perhatian ya, ketok, terus asal lihat matanya aja, itu biasanya sangat-sangat menolong. ya benar. Itu, atau kalau lagi snorkeling ya lihat temen yang lagi snorkeling bersama-sama lu lihat aja, eye contact ya juga. Jadi jangan hanya melihat, tapi Ya, dapatkan eye contact, itu sangat-sangat menolong. Gue ingat banget yang tadi cerita pertama gue tadi itu, nyelam dan di dive pertama gue itu, ketika dive master gue ngelihat gue aja, itu udah kira-kira beban 50% itu udah lepas gitu loh, udah ketakutannya udah lepas. Itu ya, yang gue rasakan. Kalau kita ngikutin by the book, cuma satu sih perintahnya, ikuti guide kamu, atau harus ada orang lokal yang mengenali ya, lokasi itu, atau ya sudah, kalau lu nggak sanggup, nggak merasa itu aman buat lu, udah batalkan penyelaman. That's it. Itu yang iya by the banget. booknya. Ya, benar. Kalau Oke. udah tahu, udah kondisinya nggak gimana gitu, tetap Hmm. memutuskan diving agak-agak bodoh Ya, juga ya. Maksudnya udah tahu ya. kondisinya parah, alamnya udah nggak memungkinkan Hmm. diving, ya kita nggak diving lah harusnya gitu. Hmm. Baik nggak sih jadikan diving sebagai terapi mengatasi kepanikan? Kalau lu bilang, gue juga bingung juga. Kalau panik, orang panikan diving. Yang pasti orang diving nggak boleh panikan. Sebenarnya terapi kepanikan, ada juga sih beberapa murid yang gue diving. Hmm. Kenapa alasannya? Karena mau ngetes diri sendiri, gue bisa ngalahin ketakutan gue gitu ya. Ada beberapa sih kayak Hmm. gitu. Apalagi kayak Hmm. eh, tapi untuk apakah baik atau enggak jadikan diving sebagai terapi mengatur kepanikan? Ya itu melatih kepanikan kita sih kalau masih di kolam ya, tapi kalau misalnya di laut panik, menurut Ibu Tia katanya sih baik banget. Iya. Untuk Melatih penguasaan diri seseorang katanya. Iya, Menurut gue betul. sih ini relatif ya. Iya. Tergantung sih, kalau kayak ada orang-orang yang udah lama biasa berkegiatan di alam, Ya, kayak tadi Ayah udah dari kecil udah kayak biasa main di laut, ya nggak bisa terapi lagi dong, udah biasa ya. Tapi kalau memang dia nggak, karena yang pasti orang diving memang harus tenang, dilatih untuk iya, tenang, melatih tenang. pernapasannya, karena kepanikan itu sangat berhubungan erat dengan napas dan detak jantung, dan itu Iya, semua dibiasakan untuk dikendalikan pada saat kita nyelam. Jadi mungkin ada gunanya. Gue pengen nyampein yang pada akhirnya harusnya disampaikan nanti sih, tapi iya. seperti yang gue sampaikan, menurut gue ini pendapat pribadi gue dari pengalaman Ya, yang ada, orang bisa berbeda, tapi menurut gue kenapa kita ambil judul pemberani, karena menurut gue sebetulnya kalau lu kok berani banget sih diving, wah lu mah jagoan, lu berani.
pokoknya kayak gitu kalimat-kalimat seperti itu buat gua itu bisa sebagai penghinaan loh. Maksudnya gini, Kenapa tuh? orang berani tuh sebetulnya nggak ada menurut gua ya. Relatif lah itu kalimat yang kita bisa berdebat panjang soalnya. Tapi buat gua orang yang disebut berani atau mau melakukan sesuatu itu hanya dua. Satu memang karena dia bodoh, ignorance, dia nggak peduli, nggak mau tahu, dan dia lakukan. Dan yang kedua, karena dia tahu semua resikonya, dia tahu apa way out-nya, maka dia berani lakukan. Jadi Iya. terserah lo mau milih yang mana sebagai dalam tanda kutip pemberani yang mana. Sampai hari ini gue nggak pernah menganggap gue ini berani diving. Gue hanya tetap diving karena gue diajarin untuk bagaimana caranya diving. Dan hai Nadine tuh, hai Nadine. Halo, Eh, Nadine. Karena gue belajar dan pengetahuan yang dikasih dengan jam terbang, ada pengalaman, sehingga gue berani melakukan ini dan itu Ya. karena gue tahu, karena ada pengetahuan. Sebaliknya juga sama dengan orang yang takut. Kebanyakan orang takut karena tidak tahu. Tidak Iya, tahu, benar. nggak Benar, harus benar. tahu. Eh, Padahal kalau kita ngomong soal diving, itu ada kursusnya. Dan kursus itu sangat membantu kita untuk secara bertahap, dalam tanda kutip tadi, tidak takut. Nah, gue Iya. juga ada dari pengalaman gue, nggak tahu tuh, coba tanya nyokap coba. Tapi kalau kasus lu beda, karena lu belajar lu di tandem waktu masih kecil kan, sangat Iya. berbeda itu. Anak kecil itu dia nggak ada Dari takutnya, kecil nggak ada udah berpikiran dibiasain gitu macam-macam, ya. ya. Tapi sebagian besar orang yang gue kenal dan mereka coba-coba diving, Iya. mungkin sekarang kita sebut apa namanya, try scuba. Ya. Kebanyakan orang yang coba-coba diving itu malahan tidak diteruskan menjadi scuba diver. Coba cek sama, bener nggak itu teori itu? Banyak nggak Karena yang gini, nggak nerusin? yang try Kalau scuba. gue gimana nih kasih lihat Karena ya. gini, gue Gimana banyak nggak pengalamannya mah yang try scuba diving atau discovery diving yang akhirnya memutuskan nggak jadi diving gitu? Itu kalau kata aku tergantung operatornya siapa. Kalau dia Nah, itu juga jalannya penting. sama operator yang ngasal ya, yang abal-abal gitu. Terus siapa aja yang ngebawanya gitu-gitu, karena kan Setuju. aku pernah punya murid itu ditenet-tenet gitu kepalanya. Dipaksain gitu turunnya. Kayak gitu emang bisa bikin kapok. Iya, Dan benar. di dalam sejarah yang pengalaman aku yang aku alami itu cukup banyak, tapi itu tergantung dengan siapa dan operator. Sebenarnya kalau operatornya mantap, terus DM-nya itu oke, itu malah bakalan diving. Iya sih, tergantung. Jadi tergantung siapa yang bawa juga berarti Pineng. Intinya dia kapok atau enggaknya diving. Gue sangat setuju. tergantung Maksud juga. gue tadi mungkin kurang tepat karena gini, banyak orang bukan try scuba sih sebetulnya. Masalahnya gini, kita jujur aja, di lapangan masih banyak orang Ya. yang bukan try scuba, cuma dia karena lihat temennya lagi turun, terus ada tabung sisa, terus dia coba turun, terus ikut. operatornya juga cuek, iya coba aja. Nah itu. Nah, akhirnya dia dapat pengalaman buruk, nggak ada pengetahuan backgroundnya, terus kita waktu awal-awal diving apa sih yang bisa kita nikmatin? Nggak ada kan? Ada hiu di depan mata juga kayaknya nggak kelihatan deh, gitu loh. Itu jadi Nggak kita terlalu perhatiin awal-awal ya. masih sibuk sama diri sendiri. Ya. Akhirnya dia lihat diving nggak menarik. Nah, betul sih kata Tante tadi. Jadi sebaiknya jangan mau kalau disuruh nyoba dengan buru-buru asalan. Bahkan try scuba pun kan ada kelasnya, ada pengetahuan dan ada latihannya. Nah, Iya, kalau kita yang
Ya itu kalau lagi pas kebetulan lagi ke Komodo, terus ikut trip abal-abal, terus ada tabung, sini sini boleh boleh, bayar aja 100.000 gitu misalnya. Mendingan jangan, kalau kata gue sih Iya. gitu. Ya benar, mending jangan. Hah? Mm-mm. Setuju. Bahaya. Mm-mm. Iya, iya. Oke, jadi Kita lanjut aja apa ya? definisi Oh, belum ya? ada pertanyaan nggak? Iya, katanya dari Billy Joko Setio pernah kena efek narkosis yang aneh gak? Nah, Gue masalahnya pernah kalau sih. narkosis gue kagak tahu kalau gue narkosis pernah. Gue ada cerita lagi sih, tapi ya oke, gimana cerita lu aja deh. Waktu itu gue turun sampai ke ya paling 40-an, 44. Gue sih nggak ngerasa gue narkosis sama sekali, tapi body gue si Steve tuh nggak, gue tuh pokoknya ngelihat polip tuh yang kayak putih-putih kecil panjang-panjang gitu doang biasa aja gitu. Hmm. Wah terang banget, wah keren banget, diem aja spot di situ, nggak bawa kamera nggak bawa apa, menikmatin banget kayak, wah keren banget gitu. Tapi udah gitu ditarik, kayak katanya sih gue udah nggak respon bener gitu, udah halu gitu di dalam, udah ngelihat sesuatu yang biasa aja udah keren banget gitu. Nah itu tuh dibawa ke atas udah biasa aja sih, itu narkosis sih. Tapi gue sih emang iya kata nyokap. Tapi ya gue nggak ngerasa gue narkosis. Itu kan bisa juga karena capek gitu ya. Ya jadi narkosis kan memang narkosis udah dibilang nggak bisa ditentuin dari kedalaman berapa gitu. Jadi sebenarnya orang di 20 meter doang juga udah bisa kena narkosis sih gitu. Ya kena yang aneh ya nggak Betul. terlalu aneh juga sih ya. Kalau lo gimana? Kalau gua ini dulu ya, waktu masih muda, sekarang juga masih muda sih. Wih, masih muda. Ya lah, tetap itu. Anyway, dulu pernah ada kita habis perlombaan foto Ya, internasional, jadi banyak orang asing, bla bla bla. Nah, malamnya itu pengumuman pemenang dong. Ya, berarti habis pengumuman pemenang ya, biasanya kan party dong. Jadi kita minum lah, ada minum malamnya. ya. Paginya gue bangun masih hangover dan kita diving. Nah, disitulah gue juga ngerasain nggak ada percaya diri sama sekali waktu itu, nggak ada rasa bisa mengendalikan diri. Dan yang gue lakukan ya benar, gue samperin body gue, ada eye contact sekali aja udah cukup buat gue untuk lebih tenang, dan gue stay deket-deket body Ya. dan dive guide. Itu. Ini ada yang nanya apa sih ilmu kedua dari perlu ambil rescue nih, sekarang masih advance. Nah, Gimana? iya. Perlu ambil Ini ada yang rescue. masih merasa perlu ambil rescue, sekarang masih advance. Nah, lu bisa cerita nggak? Ya, lu kan sekarang instruktur nih. Ya, Kalau menjadi instruktur itu lebih ke arah bisnis lah ya. Itu. Iya. Tapi sampai ke level dan lu jalurnya serba salah sih, mungkin juga karena kepentingan operator ya. Gua ngomong terbuka. iya. Tapi ada nggak keperluan lain ketika lu ambil dari open water ke advance ke rescue ke dan seterusnya itu? Ada nggak Mengarah ke pertimbangan pro lain? ya. Sebenarnya gimana ya? Dulu sih gue dari waktu DM beneran jujur awal-awal tuh nggak mau gitu jadi instruktur gitu. Karena gue mikir aduh perlu nggak ya gitu sih sebenarnya. Memang ada salah satu kepentingan, memang ada operator memang butuh instruktur gitu ya. Tapi sebenarnya perlu. Kenapa? Karena pas kita ngajar tuh kita selalu update dengan pengetahuan yang baru gitu. Kalau misalnya memang pengen pro, tapi kalau tadi pertanyaannya dari advance mau ke rescue kan udah awal-awal dari mau jadi pro gitu ya, jadi pro diver yang nanti bisa jadi guide dan lain-lain. Sebenarnya kalau menurut gue sih perlu ya update, karena kalau misalnya dari advance memang kalau seneng-seneng doang gitu tergantung log dive, kita kan main tergantung log dive. Tapi kalau misalnya udah rescue itu dengan adanya rescue tuh kita udah belajar rescue, kita bisa nolongin orang lah at least gitu. Jadi kita lebih berguna. Jadi diver tuh nggak cuma dari open water tuh sampai advance tuh masih diving buat lo sendiri gitu. Tapi kalau udah Betul. rescue, lu udah start untuk concern pikirin orang lain. Lu nggak cuma mikirin Betul. lo doang. Lu pasti Betul. otomatis bakal lebih aware juga dengan hal-hal yang tadinya lo nggak aware. Jadi Setuju.
advance oke lah, udah hebat gitu ya. Cuman biasanya sih gue lihat kalau misalnya orang-orang yang songong-songong di diving, sorry gitu ya, biasanya baru-baru sampai advance lah paling gitu. Tapi kalau udah mulai rescue yang ke sana lagi udah pro tuh biasanya nggak sampai Lebih. parah-parah banget lah gitu. Gue berani nih, gue mau dalam nih, dalam divingnya dalam Hmm. gitu lah, biasanya itu masih awal-awal gitu. Karena masih bodoh ya. Ya, eh, ya kalau gue sih emang sama pikiran hampir sama sih. Jadi kayak advance itu sudah semua yang dibutuhkan sebagai seorang diver itu sudah diajarkan di level advance Iya menurut sih gue ya. kalau pengetahuan ya. Correct me if I'm wrong. Tapi ketika lu pengen misalnya lu sering jalan sama temen-temen dan lu melihat kayaknya kalau gua ambil rescue, gua punya kesempatan kalau ada sampai amit-amit tok 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 ada apa-apa, gua punya pengetahuan yang siapa tahu bisa nolong temen gua atau seenggaknya nolong diri sendiri. Iya, benar. Itu ketika kita ngambil Iya. rescue. Nah, ketika mau ngambil dive master itu lebih ke pengetahuan yang jauh lebih luas sebetulnya, tapi bukan untuk Iya. kepentingan diving, hanya untuk kepentingan kalau memang lu tertarik benar sama diving dan lu Iya sih. pengen tahu lebih dalam fisiologi segala macam, itu ada di dive master. Plus Iya. lu bisa mengenali tim yang menyelam bersama lu, which is pada akhirnya bisa jadi profesional diver tadi. Menurut gue sih seperti itu. Nah, gue sih suka heran ya. Ya gue juga kebangetan sih. Gue ngambil dive master itu berapa? 2 tahun loh baru selesai. Iya, sekarang tuh cepet banget ya orang-orang udah Iya, dive master. gue tapi waktu itu juga selain karena gue sibuk, tapi gue merasa ketika gue masih mengambil dive master, maka gue akan lebih fokus untuk belajar. Pengen Iya. tahu lebih banyak, dan setiap kali gue jalan, apalagi sama instruktur gue, berarti gue dapat pelajaran karena dia masih diajarin kan. Memang dia juga kesel sih, anak kok nggak nyelesain gitu. Nggak benar. Tapi gue sangat bersyukur karena jadi terbiasa melihat bagaimana sih caranya sebuah tim itu operational divingnya, dan itu belajar banyak. Ya, saran gue sih kalau nggak diprotes sama instrukturnya, selama mungkin aja lo ngambil kursusnya. Sekarang Iya sih sih, pasti dapat maksudnya ikut juga gitu. Tapi kan rugi ya nambahin itu. dengan kata nambahin pengalaman sambil diving terus gitu ya. Kalau selama-lamanya kita nggak diving juga sih, ya Iya, tapi keburu lah itu. kadaluarsa gitu ya. Ya, sambil cari, Hilang nanti skill. terutama kalau Jangankan rescue. jangankan diver sampai DM gitu ya. Kalau ini instruktur aja kalau udah lama nggak ngajar lupa, ada hal yang lupa Iya, gitu. Kita harus betul, tetap aja update terus gitu. betul. Ya gitulah. Nah, lanjutnya Kalau, dari Australivarius Underwater, ya, dia lagi. kesimpulannya jadi rasa takut tuh tetap diperlukan, tapi perlu dikendalikan. Benar begitu gitu tadi nanya. Kurang lebih Iya begitulah, sih, Kak. kalau takut emang perlu karena memang naluri kita emang butuh takut sih untuk kita supaya nggak songong dan nggak belagu gitu. Memang harus ada rasa takutnya juga. Tapi memang nggak bisa jadi takut sama panik beda. Takut sama panik sama cemas beda. Kalau misalnya kita di laut udah diperhadapkan sama hal emergency, pokoknya yang menyebabkan kita takut ya nggak boleh panik. Kita harus kalau dulu diajarin stop, think, act. Pokoknya stop Ya, dulu. ya, Baru ya, kita mikir, oh kenapa betul. ya gitu kan di laut tuh lebih bodoh lah, kita di dalam laut tuh ada nitrogennya jadi bodoh gitu. Lebih lambat mikirnya, delay. Nah, pikir stop dulu, udah gitu mikir kenapa ya? Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu? Baru memutuskan ngapain gitu. Tapi itu kadang harus diputuskan dalam detik-detik aja gitu. Kalau kayak ketarik arus gitu kan, nggak bisa stop dulu lah. Pokoknya jangan panik gitu. Takut memang perlu sih, bener. Tapi memang untuk ngelakuin banyak hal juga yang ekstrim-ekstrim, karena ini kan ekstrim sport juga, butuh pengetahuan dan pengalaman supaya kita nggak takut. Pengetahuan itu penting karena kalau kita nggak tahu, bisa jadi nggak takut, bisa jadi takut banget gitu, tergantung orangnya. Jadi sebenarnya pengetahuan itu penting, terus tahu resikonya penting gitu. Jadi ya benar sih yang dibilang harus takut diperlukan, tapi perlu dikendalikan. Ada sih orang Gitu. ada orang yang bermasalah dengan otak sampai nggak punya rasa takut loh. Tapi itu masalah fisiologi, bukan masalah berani atau tidak berani. Jadi
Ya nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang kalau orang nanya kenapa gue berani gini, gue malah merasa ada yang salah dengan pertanyaan itu. Maksudnya nggak ada yang namanya berani, pemberani itu nggak ada. Hanya orang yang bodoh sekali atau emang dia Iya. ngerti dari tahu berhitungnya. Gitu sih. Eye contact sama body itu kalau kasusnya ditinggal sama body, Nah, nah kalau ditinggal sama body putusin badinya. Nggak pernah gue sering ninggalin. Jangan. si Al suka ninggalin ya. Tapi em, eh, ya kan prosedurnya jelas ya. Kalau Ya. gue mau balik ke prosedur, kalau Oh, ketiga terpisah dari body, cari buat berapa lama? 1 menit. 1 menit. Cari kalau Puter, nggak kita ketemu pokoknya udah naik. 360 derajat. Pokoknya beda-beda sih, nggak tahu kalau di SSI Ya sih. intinya Udah sih 1 menit kita search dulu. intinya sih kita memastikan bahwa kita tidak akan menemukan lagi body itu di dalam air saat itu. Jadi Ya, dan kita tidak dalam keadaan aman, kita open water yang terbuka yang berbahaya gitu. ya. Jadi ya harus Pokoknya naik naik dia sih mah. kalau misalnya udah semenit nggak ketemu naik. Apalagi kalau dia udah Pokoknya nyari-nyari kita mata itu berarti dia prosedurnya udah mulai panik tuh. Ya nggak? kenapa? Dalam konteks pertanyaan ini kan dia udah mulai nyari-nyari mata badinya kan, badinya nggak ada. Jadi itu Iya, dia eye udah contact. ketakutan. Naik aja. Nanya eye contact Berikutnya sama apa tuh? body ya itu Om. Itu Iya. pas lagi ngomong apa ya tadi ya? Yang berikutnya ada saya ini mau nanya, kalau saya mau nanya menurut Mbak Menurut Aya Mbak dan Aya Mas dan Mas Pineng, Pineng, kalau kepisah sama rombongan dan visibility jelek, mending coba nyari, nyusul, atau naik sendiri ke atas. Kalau kembali kepisah sama prosedurnya rombongan, jelas. visibility jelek. Ya kalau visibility jelek, naik sih. Ya, Kalau saya naik. serba salah kita ngomong gitu ya. Serba Aduh, salah juga. kita nggak melakukan Konteksnya itu. mau lagi apa nih? Lagi em, apa? Lagi tunggu. Visibility jelek, coba nyari nyusul. Ya, visibility jelek sih saya sih lebih prefer ke atas ya. Visibility jelek nyari-nyari Ngapain juga. juga ya? Tapi Ngapain kalau juga dia? kepisahnya baru sebentar, bisa aja sih kalau nekat masih mau maju dikit gitu. Tapi si Ya, jelek-jeleknya kalau kita mau, tergantung kasus. ya tergantung kasus. Kalau kita memang lagi diving mau seneng-seneng sih, visibility jelek biasanya ganti tempat ya. Kalau enggak ganti, pokoknya enggak turun di situ biasanya sih kalau jelek banget Hmm, sampai 1 meter gitu. hmm. Tapi kalau cuma 3 meter, 5 meter mah biasanya masih bisa nyari ya, nyari body kita. Sulianilie. Kak, Ini ada ada tips kah untuk asli. new diver yang ketemu arus kencang? Jangan harus kencang. Jangan ketemu arus kencang. Pokoknya kalau baru diver baru, banyak sih di Penida gitu kan diver baru, yang baru-baru di Penida gitu. Ya, deket-deket sama yang bawahnya, sama Ya, DM-nya, deket-deket aja. ya. Terus Bilang jangan juga ke tips DM-nya. berikutnya deket-deket sama reef, jangan jauh-jauh dari reef. Kalau reefnya di sini ya kita deket sama reef. Kalau makin jauh makin ke tengah pasti makin gampang kena ke bawah arus. Gitu. Tenang juga, Ya. jangan panik. Arus itu biasanya ada ekornya. Mudah-mudahan Ya, kita masih. Jadi maksudnya gini loh, bukan berarti kita santai aja, bukan. Tapi biasanya arus itu ada ekornya dan ada pinggirnya. Maksud gua ya, masih banyak kesempatan kita untuk tidak diganggu arus lagi dalam waktu singkat. Jadi selama kita tenang, punya banyak kesempatan untuk aman. singkat Singkat cerita, dia dan cerita, tandemnya naik ke permukaan, tapi udah jauh dari jarak boat. Mereka akhirnya hanyut sampai dekat Pulau Nusa Penida. Hah? Serius? Alhamdulillah selamat. Asrian Serika. Waduh, itu lumayan tuh dari gelombangnya. waduh, dari Gili Trawangan. Dari Gili Trawangan. Waduh, nggak usah bayar buat nyebrang nih ya dari Gili Trawangan. Aduh, ya Mungkin lain ampun. kali lebih hati-hati. Hanyutnya berapa lama tuh ya? Wah, Itu gila bisa sih 3 sampai jam ke itu. dekat Pulau Penida. Dari Terawangan sampai ke Penida sih jauh ya. Jauh Padahal banget. langsung nyari aja si Ayah di sana ya. Hanyut, langsung dive di Penida ya, langsung lanjut. Wah, itu sih memang, iya ceritanya keren. Tapi ya syukur ya. Nah, satu yang kita belum ngobrolin tadi Maksudnya, ada orang-orang yang punya trauma masa kecil.
Iya, Nah, kalau udah punya trauma masa kecil, dari yang gue sering dengar ya, emang susah untuk diatasi saat kita udah dewasa. Mungkin kalau gini loh, tadi gue juga ngomong juga, kadang-kadang ketakutan itu bisa dikalahkan dengan keinginan kita untuk menikmati suasananya. Jadi, iya, jadi karena kita pengen banget menikmati laut, akhirnya kita kalah itu yang nama takut. Tapi kadang-kadang orang yang iya, punya iya. trauma masa kecil, misalnya pernah tenggelam dan seterusnya, ya kalau memang pengen sekali untuk bisa menikmati laut, ngomong-ngomong kalau nggak bisa menikmati laut rugi, ya mungkin ada baiknya cari terapi yang Terapi profesional takut untuk ya. Tapi memperbaiki. ini nyokap sih by the way dulu nggak bisa berenang sampai umur 20 berapa ya? 24. 24 karena trauma. Oke, Iya, terus gimana dia tuh trauma gitu? terus akhirnya jadi diving malah jadi sampai instruktur. Gimana Iya, caranya jadi mengatasi legend. ketakutannya? Mau tahu? Mau Ya, tahu singkat aja gimana nih? apa? Trauma trauma dari berenang Ya sampai bisa jadi aku instruktur. waktu kecilnya kan emang saudara-saudara pada pintar berenang semua, terus Hmm, ditenggelamin gitu, singkatnya trauma aja. Dan aku anti hmm, air, bener-bener kalau hmm. di Kuta juga jauh gitu dari semuanya pada Dari pantai mana pantai. itu ya? Aku Iya. udah pantai itu sangat menyeramkan, dan aku ampun deh pokoknya, Hmm, rasanya tuh air pantai udah deh. Nah tapi waktu umur 24, aku belajar renang. Iya. Kemudian hmm, ada seorang teman yang mengajarnya begitu baik sehingga saya jadi temenan sama Ya, hmm. sama air. penyanyi. Nah, Iya, iya. 3 tahun kemudian ada kesempatan ketika aku jadi wartawan di Kompas Gramedia. Hmm, Ada waktu itu Andre Pribadi ngebuka hmm, kursus. Nah itu aku masuk, dan tahun 87 ya, 87 aku PD Open Water. Habis gitu aku instruktur tahun 90. Prosesnya panjang banget lah, hmm, Iya, iya, iya. mau naik ini hmm, susah kayak gitu. Pokoknya Jadi aku ngalahin hmm. takutnya, ngalahin takutnya gimana maksudnya kenalan ini. sama orangnya juga ya yang ngajarnya gitu. Ya Deket. jadi aku suka pesan sih sama junior aku, kalau ngedidik Hmm, tuh kita mesti hmm, apa ya, mesti hmm. mesti ini banget ya, mesti ngeblend gitu Iya, iya, sama Sama murid-murid. murid. Ya, iya. Itu kita deket ya, jadi satu personal. lah gitu. Itu Hmm, bakalan bisa masukin dunianya mereka, sehingga bareng-bareng gitu kita bakalan ngatasin ketakutan. Ya, ya. Bahkan aku hmm, punya satu murid datang itu udah orang tua juga, cewek, umur 50 suatu Ya. lah ya, 58 atau berapa. Dia bilang pas datang aku kaget, masih Jakarta waktu itu. Mbak, aku mau belajar soalnya aku takut. Mau belajar diving hanya karena dia takut air gitu. Dan satu hmm, malam itu eh, aku ngajakin dia lebih ke psikologi ya, jadinya Ya. hmm, ajakin main gitu, ngajakin tuh lihat tuh hmm, ikan, padahal di kolam simpruk ada nih hmm, garis-garis doang. hmm, Malam itu dia sangat senang bisa mengalahkan ketakutannya, hmm, dan aku dibayar full penuh gitu, hmm, tanpa dia pernah hmm. datang lagi. Jadi cuma datang Hah? 1 kali. Wow. Soalnya udah terbayar buat dia ya. Sudah terbayar takutnya. Iya, Iya, itu jadi bayar ada luar biasa. cara-cara persahabatan Hmm, lah dengan air tuh, kita mesti Persahabatan ya. persahabatan. hmm. Jadi itulah tipsnya, persahabatan dengan air Iya, dan instrukturnya juga milih-milih sih yang kenal gitu mungkin ya. iya. Ya, Tante Teo mengingatkan banget bahwa sekarang ini banyak orang, mohon maaf aja aku harus ngomong bahwa eh, ngambil diving hanya untuk asal punya SIM-nya gitu kan. Ya, Padahal itu dia hubungan kita sama poin guru bagus. kita itu sangat penting. Benar. Ketika lu mau ngambil dive course, kenali lu dulu dive course lu. Jangan kayak lu ke toko Ya, mau beli SIM gitu loh. iya, Ngobrol sama calon pelatih lu, iya kenali, benar. bisa ngerasain dong dia orangnya kayak apa. Dia iya, betul-betul pengen mendidik atau hanya pengen ngejual satu Duit. paket paket open water aja gitu loh. Nah, ini yang Iya. kadang-kadang ini yang kadang-kadang Wah, gue terus terang
sangat prihatin sih dengan ngelihat orang-orang yang seperti itu. Apalagi yang gue dengar ada yang 2 bulan udah jadi dive master kayak gitu. Iya, Gue nggak masuk akal, nggak masuk akal buat gue. banyak. Iya, iya. Mhm. Andres itu orang bilang Om Pining Baya, tanya dong kalau salah nggak sih kalau lisensi masih basic, tapi log Oke. 30-an karena proyek dinas balai tahun untuk menyelam sering 20 meter, bahkan pernah 30 meter. Sebenarnya Oke. saya lihat kedalaman tuh lebih dari jam terbang ya, jadi nggak salah Iya. sih sebenarnya. Tapi gini, mungkin gue juga serba salah ngomong soal kita boleh menyelam ke berapa itu bukan karena salah dan benar loh. Iya, Soal kita bakalan mati atau ngematiin orang lain nggak gitu loh, gampangnya gitu. Jadi masalahnya kalau kita ngomong secara resmi sih ya nggak boleh ngomongnya seperti itu. Tapi gua sendiri pernah melihat dan diving bareng orang yang open water, tapi pengetahuan, skill dan segala macam, gue berani ngajak dia sebagai seorang advance gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda, dan mari kita nggak semata-mata melihat bahwa oke, kalau gue udah punya advance gue boleh ke 30 meter. Belum tentu juga, bukan masalah bolehnya, lu bisa nggak ke 30 meter gitu. Lu punya skill dan pengetahuan nggak ke 30 meter, itu jauh lebih penting dibanding lu punya SIM-nya. ya benar, Karena benar, benar. tapi ada kalimat berikutnya di mana dia bekerja. Nah, ketika bekerja seharusnya kita hanya bekerja sesuai. Kalau kita ngomong bekerja itu berarti kita dibayar ya, atau ya dinas. Kalau dinas pun bekerja kan, jadi dibayar kan. Maka kita harusnya mempertanggungjawabkan pekerjaan kita sesuai dengan surat-surat administrasi yang memenuhi syarat. Jadi kalau itu ngomong kerja, sebaiknya sih tidak boleh kalau kerja. Yang nyoba VR info dong Om, kursus cave dive di mana? khusus Cave kita dive. ya. Di Wakatobi ada satu orang Prancis di Wakatobi. Iya. Itu dia karena banyak sekali gua di Wakatobi, dia balik ke kembali ke Prancis tuh buat belajar khusus Cave dive dan pulang ke Indonesia. Di Wakatobi Masih ya, di Wakatobi di ya. Wakatobi. Siapa namanya? Nah itu aku lupa. Ya. Tapi masih tanya anak-anak Wakatobi, bisa ditanya sih. Dia udah Bisa tanya, ada anak Wakatobi nggak di sini? DM nanti kita cariin kok. Nanti kita cariin. Ntar bisa dicariin. Kata Nadine, kalau boleh. badinya ngeyel gimana? Itu tuh Om Andi. Kalau aku nggak ngeyel ya, Nadine waktu terakhir di Pindah juga. Pokoknya yang badinya ngeyel siapa tuh? Kalau ngeyel, gue lebih ngeyel. Pokoknya kalau Pineng jauh-jauh dari Pineng, soalnya kalau udah lama-lama fotonya suka nete, nanti suka ngambil regulator orang. Habis dia. Aduh. Pengen ingetin lagi bahwa nggak ada yang namanya pemberani, nggak ada yang bilang berani ini, nggak ada sok-sokan berani. Ya kita tahu aja resikonya apa, lalu lakukan, nggak usah gengsi-gengsian gitu kan. Iya benar. Itu aja. Pokoknya nggak usah gengsi-gengsi. Terus untuk yang ngaku-ngaku berani ya. Tapi kalau untuk yang takut, sih harus lebih tahu banyak pengetahuan sama pengalaman. Itu aja sih, lebih mikir. Jadi kita tahu resikonya apa. Terus kalau ada resiko ini kejadian emergensinya begini, kita tahu harus ngapain. Itu sih untuk yang takut. Setuju Kalau banget. tambahin pengetahuan dan pengalaman, itu pasti mengurangi rasa takut sih, gue yakin. Oh, sama itu tadi yang gue bilang, jangan ada gengsi, gak usah gengsi. Kalau kita gengsi. takut, kita punya trauma, jangan ceritain ke orang yang baru, ceritainlah ke instruktur kamu atau ke senior yang kamu bisa percaya dia punya pengetahuannya. Ceritain, ngomong, nggak usah pakai gengsi-gengsian. Malu itu bukan sesuatu yang memalukan. Malu lagi, takut bukan sesuatu yang memalukan. Wah, udah jam malam ya. Iya, udah ngantur nih kan. Kurang connect Tapi ya. sesuatu yang sangat manusiawi, dan itu adalah kalau lu bisa ngakuin bahwa lu takut, itu
justru sesuatu yang luar biasa buat gua ya. Gua salut tuh. Iya. Ayah, thank you banget udah nemenin ngobrol. Thank you Kita juga. udah Seru bablas nih. dari yang Kebablasan di ya panjang. iya gila panjang banget tadi. Seru. Aduh, Teman-teman teman-teman makasih terima yang kasih udah loh, masih banyak yang ikutan sampai panjang gini. Ini Om iya. Andi bilang pernah Badian sama Pin yang dicuekin terus katanya. Habisnya yang nggak dicuekinnya kamera terus sama Andi. Kalau kamera gue temenin dah. Temenin terus kameranya. Terima Oke, kasih semuanya teman-teman. makasih semuanya ya. Nanti kita bikin lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, lempar aja ke DM. Oh ya, boleh dong promonya lewat lagi. Jangan lupa follow akun masing-masing kita. Iya. Juga ada channel YouTube-nya Wet Traveler, di subscribe. Itu banyak video-video diving dan macam-macam. Macam-macam di Indonesia. Ya, Dan dari di seluruh luar Indonesia juga ada ya Wet Traveler ya. Ada Wet Traveler 1L, banyak orang traveler 1L. 1L. Oke. Wet Travelers. Ayah, thank you banget. Sama-sama Salam buat Mama teman-teman. ya. Iya, salam salam Makasih buat balik juga. semuanya. Makasih semuanya. Bye. Bye-bye. Nanti yang menang hadiahnya dikabarin di Di DM. IG aja. Di IG, Sip. di IG story dan di DM. Oke. Siap. Bye. Thank you. Thank you. Dadah. Bye. Selamat malam. Malam.